Ini amin. Ar-rabi'u asyahidani. Rukun nikah yang keempat adalah adanya dua orang saksi. Fayushtaratu kaunuhuma, maka disyaratkan keadaan daripada dua orang saksi tadi rajulaini, dua-duanya laki-laki. Jadi bapak, ibu, saudara, kalau ada orang mau nikah, nah itu diantara rukun nikah yang keempat atau yang terakhir, yaitu mesti ada dua orang saksi. Nah dua orang saksi ini syaratnya dua-duanya laki-laki. Kalau orang perempuan boleh nggak jadi saksi? Nggak boleh. Jadi kalau ada yang bilang, Ustaz saya aja yang jadi saksi ya, nggak bisa. Ya tidak memenuhi persyaratan. Tapi kalau mau hadir menyaksikan boleh. Ya misalnya anaknya, saudaranya, ya dia mau nikah. Sekarang ibu-ibu, orang perempuan pada ikut hadir, nyaksiin boleh. Tapi dia tidak masuk hitungan dalam jadi saksi. Seandainya ada 1000 orang, ya itu perempuan semua, saksinya nggak ada laki-laki, agak sah. Ya siapa saksinya? Ibu ini, wah banyak banget tuh, ratusan misalnya, tetap nggak sah. Jadi syaratnya harus dua orang laki-laki. Kalau udah dua orang cukup udah, ya dua orang cukup. Itu syaratnya dua orang saksi, ya adalah rajulaini, dua orang laki-laki. Kemudian hurraini, dua-duanya juga statusnya merdeka. Jadi nggak boleh yang statusnya budak. Dulu Pak, Ibu, ya ada manusia tuh yang statusnya merdeka, ada yang statusnya budak. Tapi untuk saat ini sudah tidak ada tuh perbudakan. Jadi semuanya udah merdeka. Nih kita nih merdeka semuanya. Ya artinya merdeka tuh lawan daripada budak. Gitu. Jadi statusnya sudah budak dihilangkan. Semua ya perbudakan dihilangkan. Tapi hukum masih ada tuh di dalam Al-Quran, di dalam hadis terkait tentang perbudakan tetap masih ada. Tapi sudah tidak ada budak, walaupun hukumnya masih ada. Nah jadi udah dua-duanya udah sah nih, laki-laki kemudian merdeka. Nah tambah lagi adlaini, dua-duanya adil. Nah ini masalah keadilan nih yang agak repot sekarang. Ya, sehingga sering saya katakan jangan sekali-kali kita ya mengambil saksi sembarangan. Ya, jadi benar-benar kita cari orang yang adil. Tuh adlaini, jadi dua-duanya yang adil. Kalau yang fasik itu artinya orang kagak adil, fasik. Ya, sholat ya malas. Kemudian ya hal-hal yang lain, melakukan perbuatan dosa, maksiat. Nah itu orang-orang tersebut tuh kalau bisa jangan dijadiin saksi. Ya, kalau bisa cari yang lain aja. Jadi dikhawatirkannya nanti ya tidak sah pernikahannya. Jadi carilah adlain, orang yang adil. Ya artinya orang yang adil tuh ya orang yang baik gitu. Jadi benar-benar ya dia itu orang-orang yang memang udah memenuhi persyaratan. Nah itu yang disebut dengan adlaini. Kemudian basiraini, ya basiraini itu artinya orang yang dua-duanya melihat. Jadi matanya berfungsi melihat. Kenapa? Karena masalah saksi kan penting. Ya, sehingga dia mata harus bisa melihat. Ya, kalau dia nggak melihat nanti bagaimana dia ingin mengetahui kondisinya ini benar atau nggak benar. Nah makanya disyaratkan basirah ini dua-duanya ya melihat. Jadi kalau yang buta nggak usah dijadikan saksi. Ya begitu. Jadi kalau orang buta dijadikan saksi tanya gimana sah enggak? Ya bagaimana mau dibilang sah atau enggak? Nah dia nggak ngelihat. Basiraini terus sami'aini, tambah lagi dua-duanya mendengar. Jadi telinganya berfungsi.
Ya, dia mendengar. Kemudian ya'rifani, dua-duanya tahu lisanal muta'akidah ini, yaitu omongan daripada dua yang sedang melaksanakan akad. Ada ijab, ada qabul, yang dilakukan oleh wali maupun yang dilakukan oleh calon pengantin laki-laki. Itu lisanul muta'akidain, ya, dua orang yang sedang melakukan bahasa ijab dan qabul, dia harus tahu. Tuh, jadi satu perhatiin, yang satu perhatiin juga. Begitu. Ini untungnya ya, ketika akan nikah banyak orang-orang ngerti pada datang, para ustaz, ya, para alim ulama yang hadir, sehingga seandainya ada dua saksi ya kagak paham, masih dibantu dengan para ustaz tadi. Nah begitu, walaupun secara tertulis ya para guru-guru tersebut yang hadir kagak dicatat, tapi dia tetap memperhatikan. Nah itu untungnya begitu. Tapi kalau sama-sama banyak orang yang hadir tapi nggak paham semua, kemudian yang jadi saksi tercatat juga nggak paham, nah ini yang agak repot. Itu sebab dua orang saksi itu mesti ya'rifani lisanal muta'akidain. Gitu. Jadi dia harus tahu tuh bahasanya, ya, apa yang diomongin bener enggak, ya, itu ijamnya bener enggak, qabulnya bener enggak. Nah ini penting. Jadi dua saksi ini benar-benar persyaratannya begitu. Kalau yang lain-lain nggak ada tuh persyaratan. Jadi wali ya yang selama dia orang tuanya ya udah, dia mau sembahyang kayak, ya kadang-kadang kagak, kencing masih kadang-kadang kagak istinja. Nah itu yang penting dia jadi wali, ya orang tuanya udah istighfar aja. Tapi kalau yang namanya dua orang saksi, ya itu harus benar-benar ya ada pilihan. Syaratnya hurraini, adlaini, basiraini, sami'aini, ya'rifani lisanal muta'akidain. Nah dia harus tahu tentang bahasa dua orang yang sedang melaksanakan akad tadi, yaitu antara wali dengan ya calon mempelai laki-laki. Kan itu memang dia yang paling penting dua tuh. Ya, bagaimana ijabnya, bagaimana qabulnya, itu yang harus diperhatiin sama dua orang saksi. Ghaira muta'ayyinaini, yang dua-duanya tidak ditentukan lil wilayati, bagi wilayah. Tuh. Jadi enggak mesti ditentuin sama wilayah, sama yang berkuasa. Makanya kalau jadi saksi dulu waktu saya ngaji ya sama guru saya, jangan pejabat yang dijadikan saksi, lebih baik orang soleh gitu. Jadi orang soleh. Ya, kadang-kadang kita ada lurah, ya ada guru, lebih bagus guru yang jadi saksi, jangan lurah gitu. Kenapa? Ya sebab ya pasti hal-hal yang lain lebih terkena pada sifat-sifat seorang muallim, seorang guru. Nah seperti itu. Ya, jadi kalau ada lurah sekedar suruh datang aja. Ada menteri sekedar datang aja, jangan disuruh jadi saksi. Ya, kalau tukang korupsi suruh jadi saksi, bagaimana? Ya, didatang aja, datang. Nah, lebih bagus guru, orang soleh yang jadi saksi. Kan kita pengen beken doang kadang-kadang. Siapa saksinya? Menteri. Nah begitu, presiden. Kalau tukang bohong gimana ya? Nah begitu. Jadi lebih bagus guru kita utamakan, muallim, orang soleh harus kita utamakan. Nah seperti itu. Karena dipaham tentang masalah hukum-hukum terkait masalah ini. Tuh. Jadi bukan ya kedudukan di pemerintahan. Seperti itu Bapak Saudara. Wa yasihu zahiran bimasturai adalatin, dan sah secara zahir dengan dua orang yang tertutup adalahnya. Jadi ada istilahnya masturai adalah. Ya, ada orang-orang yang adilnya itu emang tertutup, enggak nampak. Itu masturai namanya. Boleh itu sah. Ya, sah secara zahir. Orang-orang yang adilnya mastura yang tertutup. Iza aqada bihima, apabila ia telah berakad dengan keduanya, ghairul hakimi, selain daripada hakim.
Wa yundabu istitabatuhuma, dan disunnahkan taubat keduanya. Tuh, dimintakan taubat. Jadi dua orang saksi yang bagus dimintakan suruh taubat dulu qoblal akdi, sebelum akad. Kita jarang tuh. Ya, saksi coba tolong taubat dulu. Jarang yang gitu minta begitu. Yang bagus begitu. Sebab memang dipersyaratkan dia itu harus adil. Nah, kalau di banyak dosa orang fasik, mudah-mudahan dengan ditaubat saat itu diterima. Nah, seperti itu. Kita kadang-kadang pengantin yang suruh istighfar ya. Ya, istighfar, astagfirullah. Pengantin insya Allah udah benar, dari semalam dia udah ngapalin, udah sholat tahajud, udah apa. Ya, cuma nih saksi nih yang kita belum tahu. Nah, gitu malam bisa main gaplek ya. Sholat subuh kagak. Ya, pagi-pagi suruh jadi saksi. Nah, begitu. Nah, makanya disunahkan suruh istitabah, suruh taubat. Gitu. Makanya kalau kita nggak siap jadi saksi, lebih bagus kita nolak aja. Nggak usah, jangan saya dah. Gitu. Ini subuh kagak, suruh jadi saksi. Ya, begitu. Jadi disunahkan ya istitabatuhuma, ya suruh taubat. Jadi yang disuruh taubat tuh sebenarnya tuh dua orang saksi tuh. Ayo istitabah. Astagfirullahaladzim. Tapi nggak ada yang berani kan ya? Nggak ada yang berani. Iya, nggak ada yang berani. Ya, ini saksi suruh tobat, ayo. Nah, saksi pertama tobat, saksi kedua suruh tobat, nggak ada yang berani. Yang suruh tobat pengantin. Ya, istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, kalau pengantin mah dari semalam udah tobat mulu dia. Ya, emang dia udah benar-benar siap. Nah, bahkan sholat malamnya udah berapa kali tuh. Ya, begitu. Jadi pengantin itu yang sekarang orang jarang lakukan juga, sebelum akad ya disunahkan sholat itu. Tapi ini jarang. Ya, pengantin yang sebelum akad melaksanakan sholat tuh jarang sekali. Nah, itu. Jadi ada tuh sunnah sebelum nikah. Ya, sholat sunnah sebelum nikah. Nah, jadi ini ya dibilang wa yundabu istitabatuhuma, disunahkan taubat tuh dua orang saksi tadi qoblal akdi, sebelum akad, ihtiyatan, sebagai tindakan hati-hati. Jadi ihtiyatan aja ya, kan lebih bagus ihtiyatan. Ya, mudah-mudahan kalau dia taubat bersih banget tuh. Ya, insya Allah ya, misalnya dipasik dengan ditaubat, insya Allah ya Allah ampunkan dosa-dosa. Itu qoblal akdi ya, sebelum terjadi ya pelaksanaan akan nikah. Wa yazulu satru bitafsiki adlin, dan hilang tutupan bitafsiki adlin dengan kefasikan orang adil. Walau tabal fasiku, kalau seandainya taubat orang fasik indal akdi, pada saat lagi akad, lam yasihha bihi, tidak sah. Kalau pada pelaksanaannya ya di baru ya taubat, itu enggak. Saat jalannya akad di baru taubat orang fasik, itu enggak sah. Tapi disuruhnya taubatnya qoblal akdi. Beda ya, qoblal akdi indal akdi beda. Jadi seorang saksi dianjurkannya taubatnya qoblal akdi. Tapi kalau ditaubatnya indal akdi, lam yasihha bihi halan, enggak sah saat itu juga. Kamala yasihu, sebagaimana tidak sah tazwiju afifatin lipasikin, menikahkan perempuan-perempuan yang baik lipasikin kepada laki-laki yang fasik indal akdi, ketika akad. Taba, yang laki-laki yang fasik itu taubat ya qoblal istibra'i, sebelum dia membebaskan dirinya. Itu bandingan begitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nikaha illa biwaliyin mursyidin wa syahidai adlin. Jadi tidak sah nikah kecuali harus ada wali yang mursyid, ya, wali yang cerdas, wa syahidai adlin, dan dua orang ya saksi yang adil. Wa makana nikahun ala ghairi zalika, dan selama nikah dilakukan atas selain itu, fahuwa batilun, maka itu ya enggak sah, batal. Paslun, ini satu pasal fi zikri ma yajri baina zaujaini, di dalam menyebutkan sesuatu yang berlaku di antara suami istri.
Jadi sesuatu yang terjadi di antara suami istri dijelaskan di sini. Akhraja Muslimun wa Abu Dawud an Abi Sa'idin Al-Khudri. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Dawud, yang datangnya riwayat ini dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyarrin nasi, inna sesungguhnya min asyarrin nasi, di antara manusia yang paling jahat, di antara manusia yang paling buruk, indallahi, di sisi Allah, manzilatan yaumal kiamati, kedudukannya nanti dari kiamat. Siapa manusia yang paling tidak baik, paling jelek kedudukannya di hari kiamat nanti di sisi Allah? Ar-rajulu, seorang laki-laki, yubdi ila imraatihi, ketika dia melakukan hubungan kepada istrinya, wa tubdi ilaihi, dan perempuan yang melakukan hubungan kepada suaminya, summa yunsiru ahaduhuma sirra sahibihi, kemudian salah satu daripada keduanya menyebarkan rahasia daripada yaitu lawan jenisnya, sahibnya. Jadi dia habis melakukan ya hubungan suami istri, pagi-paginya istrinya cerita sama teman-temannya lagi beli sayuran, ya lagi beli sayuran, cerita, semalam gua habis begini. Nah begitu. Atau yang laki semalam habis melakukan hubungan sama istrinya, ini orang laki-laki siangnya cerita sama teman-temannya, wah semalam istri saya begini, wah pokoknya begitu, diceritain. Nah ini dalam hadis orang tersebut termasuk manusia yang paling jelek di sisi Allah. Sebab itu sir artinya apa? Rahasia. Jadi rahasia itu jangan diceritain bapak, ibu, saudara. Udah yang tahu suami sama istri aja. Apapun yang dilakukan, yang ada pada suaminya, yang ada pada istrinya, dia doang berdua yang tahu. Gitu. Jangan diceritain. Ya, diceritain sama temennya. Ya, temannya demen banget lagi nanyain terus lagi. Ya, digali-gali, jadi cerita lagi. Digali-gali cerita lagi. Nah, itu termasuk min asyarrin nas. Termasuk manusia yang paling jahat. Jadi begitu bapak, ibu, saudara, seorang istri harus benar-benar menutupi rahasia yang dilakukan oleh suaminya. Tuh, suaminya bagaimana gagahnya juga jangan diceritain. Ya, ini istri ceritain, wah suami saya begini, sampai 3 kali katanya, masih nambah terus. Nah begitu, jangan diceritain. Nah seperti itu. Ditanya, emang lu kasih apa suami lu makanannya? Nah begitu. Jadi jangan ibu ya, nggak buat. Atau sebaliknya, suami yang menceritakan terkait tentang bagaimana ya istrinya. Nah seperti itu. Ini ada hadisnya. Masalah-masalah begini bukan kita artinya melakukan pembicaraan yang nggak bagus. Memang Nabi yang cerita supaya kita tuh jangan begitu. Sebab ada, makanya dikeluarin hadisnya begitu, karena ada sebagian daripada manusia seperti itu. Ya, jadi itu rahasia, sir, rahasia daripada suami istri, enggak boleh diceritakan kepada sahibnya, kepada orang lain. Wa Ahmadu an Asma, ya riwayat daripada Imam Ahmad dari Asma binti Yazid. Ya, annaha kanat, bahwasanya Asma binti Yazid adalah inda Rasulullah SAW, ketika di hadapan Rasulullah SAW, warrijali wan nisa'i, dan di hadapan laki-laki dan perempuan, qu'udun, duduk, indahu, di sisinya. Faqala, maka ia bilang, la'alla rajulan yaqulu, kemungkinan yaitu ada seorang laki-laki yang berkata, ma fa'ala bi ahli, terkait tentang apa yang dikerjakan dengan istrinya. Wala'alla imra'atan tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha, dan kemungkinan ada orang perempuan yang menceritakan
apa yang dikerjakan oleh orang perempuan tadi bersama dengan suaminya. Fa'arammal qaumu aisakatu. Lalu tuh masyarakat yang ada diam semuanya. Fakultu, maka aku berkata, wallahi ya Rasulullah, aduh demi Allah ya Rasulullah, innahum la yaf'aluna, sesungguhnya mereka melakukan, wa innahunna la yaf'alna, dan sesungguhnya mereka perempuan melakukan. Qala fala taf'alu, kata Nabi, jangan kamu melakukan seperti itu. Fa innama mislu dzalika mislu syaitonin laqiya syaitonatan. Karena ya kalau ada manusia habis melakukan hubungan sama istrinya sama suaminya, dicerita-cerita sama orang lain, itu sama seperti setan. Setan laki kalau ketemu sama setan perempuan, pagosiyah, maka kemudian dia melakukannya, wanasu yanzurun, manusia pada ya melihat, jadi dipertontonkan. Itu setan begitu. Makanya kalau ada orang melakukan hubungan tapi dipertontonkan, dibikinin videonya, ya kemudian orang pada lihat, itu enggak jauh dari setan laki dan setan perempuan. Jadi yang melakukannya setan laki dan setan perempuan, yang nontonnya babanya setan. Ya begitu. Jangan, ya begitu. Ya jadi itu kata Nabi begitu. Jangan kamu lakukan. Sebab kalau kamu lakukan itu sama aja, sama seperti setan laki kalau ketemu setan perempuan, dia begitu. Ya sengaja diperlihatkan, ditampakkan biar orang pada lihat. Nah begitu. Makanya kalau ada manusia melakukan hubungan diperlihatkan kepada orang lain, ya udah nggak jauh sama setan. Bukan manusia itu. Itu satu setan laki, satu setan perempuan. Nah begitu. Diperlihatkan. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa wal Baihaqi, kemudian dan dia, maksudnya ya yaitu dari Imam Ahmad, ya sama, wahwa dan dia siapa, Imam Ahmad, wal Baihaqi dan dari Imam Baihaqi, an Abil Haytham, dari Abi Haytham, ya pakai sa, Haytham, annahu sallallahu alaihi wasallam, ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sibau haramun. Siba itu hukumnya haram. Apa artinya siba? Siba itu artinya orang melakukan yaitu hubungan dengan ya gagah berkali-kali, kemudian dia ceritakan kepada orang lain. Itu hukumnya haram. Nah begitu. Jadi nggak boleh. Seperti ya siba itu kan asalnya seperti apa? Binatang buas. Itu. Jadi kalau orang laki itu melakukan hubungan buas begitu nggak boleh, ya. Jadi artinya yang wajar-wajar aja lah. Nah seperti itu. Terus kalau minum obat kuat bagaimana? Ya artinya saat-saat yang normal silahkan, tapi ketika kita berlebih-lebihan dalam masalah itu juga nggak dibolehkan. Sebab as-siba haramun. Tuh, jadi artinya al-jima wal fakhar bikasroti. Jadi dia merasa bangga dengan berkali-kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali, kemudian dibangga, dicerita, itu yang kagak boleh. Tapi kalau ketika seseorang melakukannya sekali, kemudian pengen lagi melakukannya, ada hadis Nabi, boleh, ya, tapi disunahkan berwudu dulu. Ini bagi ya yang muda-muda kali. Nah begitu. Kalau bagi yang muda-muda mungkin sekali masih pengen, ya kata Nabi, wudu. Habis wudu silahkan kerjain lagi. Habis melakukan yang kedua kali masih kepengen lagi, enggak apa-apa, wudu lagi. Nah begitu. Ya mungkin yang muda bu, yang muda masih kali begitu. Nah kalau orang perempuan bagaimana, siap aja. Ya jangan bilang bang capek bang, jangan. Ya nah begitu. Jadi ini as-siba haram. Kalau dia bangga-bangga ya karena udah melakukannya dengan banyak sekali, kemudian diceritakan kepada orang lain, nah itu haram hukumnya, nggak boleh. Jadi ini termasuk apa? Termasuk salah satu sir rahasia yang harus ya dia ya sembunyikan, tidak boleh
dijelaskan kepada orang lain. Ini namanya adab, etika, ya, sehingga Nabi sampai menjelaskan hal-hal yang seperti itu. Tanbihun, ini satu catatan penting, ya, kata Rasulullah, ya, ini ya penting nih, ya, sehingga nanti ada hal-hal yang digarisbawahi sama para ulama, ya, setelah dari hadis-hadis Nabi yang dijelaskan, kemudian ya Syekh Zainuddin Al-Malibari menjelaskan ini catatan penting. Inna ifsha ar-rajuli sirru zaujatihi wal mar'ata, ya, atau wal mar'ati sirru zaujiha, boleh juga begitu. Inna ifsha ar-rajuli sirru zaujatihi, sesungguhnya seorang laki-laki menyebarkan informasi tentang rahasia yang ada pada diri istrinya. Wal mar'atu, boleh. Jadi kalau udah isim inna amar khobar inna udah selesai semuanya, udah sempurna. Nah, nanti atapnya boleh dibaca ropa aja. Wal mar'atu jadi mubtada aja. Nah, boleh begitu. Wal mar'atu sirru zaujiha. Nah, sementara perempuan istrinya juga, ya, itu ifsa juga, menyebarkan rahasia daripada suaminya. Bi ayyadhkura kullu minhuma, ya, dengan cara tiap-tiap satu daripada keduanya menceritakan mayaqa'u, apa yang terjadi bainahuma, antara keduanya, min umuril istimta'i, yaitu dari urusan-urusan istimta. Jadi saat ada di atas ranjang itu namanya min umuril istimta. Jadi suami atau istri cerita tentang apa yang pernah dilakukan selama di atas ranjangnya. Nah, itu nggak boleh, ya. Watapasilal jima, bahkan dijelasin tuh tentang hubungan dia, cara melakukan hubungannya begini. Nah, itu termasuk haramun, ya, hukumnya apa? Haram. Kalau haram dosa nggak? Dosa. Nah, begitu, nggak boleh, haram, ya. Jadi ini termasuk sir, termasuk rahasia, berdasarkan dari hadis-hadis tadi tuh, hadis-hadis Nabi yang kita udah baca. Nah, akhirnya disimpulkan sama para ulama sehingga ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Nah, itu termasuk haram kalau seorang hubungan di atas ranjangnya diceritakan kepada orang lain, ya, terkait tentang suaminya yang nyeritain istrinya, terkait tentang istrinya yang menceritakan suaminya, itu ya hukumnya haram. Apalagi banding-bandingin. Ya, suami cerita, lu bini lu bagaimana? Kalau bini gue begini, gini. Enggak boleh. Ya. Terus istri juga begitu. Suami lu gimana sih kalau malam-malam gitu? Ya, kalau suami gue begini. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Sebab itu rahasia. Ini sekarang banyak nih ibu-ibu lagi pada kumpul, kelepasan diceritain. Nah, begitu. Dibandingin lah, kalau suami gue begini. Nah, kalau suami gue begitu. Nah, sering nih sekarang terjadi, ya, seperti itu. Jadi ibu-ibu muda biasanya, ibu-ibu muda udah kumpul dah, udah dah, ya, diceritain tuh, ya, terkait tentang suaminya, apalagi pada saat di atas ranjang. Ini nggak boleh, ya, hukumnya apa? Haramun, hukumnya haram. Wa amma zikru mujarradil jima'i, adapun menceritakan semata jima, kalau cuma bilang hubungan li ghairi faidatin, tanpa ada faedah, pamakruhun. Kalau cerita hubungan aja, gue semalam habis hubungan sama bini gue, ya, itu kalau nggak ada manfaatnya makruh. Tapi kalau diceritain bagaimana cara hubungannya, itu udah haram. Nah, begitu. Tapi kalau hanya cerita semalam dia habis melakukan ini, ya, tanpa ada maksud dan faedahnya, itu makruh. Tapi kalau menceritakan tentang rahasia yang mestinya nggak boleh ceritakan, diceritain juga, nah itu haramun, hukumnya haram. Jadi yang bagusnya bagaimana? Sudah, ya, terkait masalah hubungan suami istri yang dilakukan oleh, ya, keduanya, itu jangan diceritakan di tempat-tempat umum yang memang itu jadi rahasia suami istri. Nanti baru paslun fi man'i ahadiz zaujain. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup dengan doa, silakan bagi bapak atau ibu yang ingin bertanya, dipersilakan.
Cukup jelas semuanya ya? Nah, udah jelas semuanya, alhamdulillah. Ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahdim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.